beberapa yang terbukti memang diringankan tetap diringankan, jadi nggak ada hubungannya dengan atribut itu. Dan harusnya memang tidak boleh berdasarkan prasangka sebenarnya. Oh ini mendadak alim. Nah kalau memang orangnya misalnya nih mohon maaf misalkan saya nih berbuat jahat terus diadili. Ya karena saya dulu misalnya di pesantren akhirnya ketemulah sama yai saya ditegur dan lain sebagainya terus saya memang bertobat mengekspresikan penyesalan saya pakai atribut keagamaan saya masa dilarang? Atau kalau saya agama yang lain pakai rosario misalnya masa dilarang? Gitu. Inti yang paling penting adalah apakah proses peradilan itu terpengaruh ataukah tidak, di situ yang paling penting. Jadi kalau ada riset misalnya mengatakan memang ada pengaruhnya macam-macam boleh kita pakai. Tapi fakta yang terjadi adalah nggak demikian. Beberapa terdakwa misalkan kasus korupsi, ada yang pakai atribut agama, ada yang pakai baju batik. Ya putusan pengadilan kalau salah tetap salah, kalau ada yang diringankan diringankan, kalau yang diberatkan diberatkan. Jadi saya melihatnya tidak terpengaruh oleh atribut itu. Sehingga pelarangan ini menurut kami memang kurang tepat gitu. Oke, kalau alasannya kemudian agar tidak muncul berbagai perspektif yang menyudutkan suatu agama? Saya kira itu problem sosial kita, yaitu itu kita selesaikan di ruang yang lain. Ya mungkin perlu pendidikan, mungkin perlu memang narasi bahwa ini nggak ada hubungannya, mungkin perlu banyak hal. Tapi dalam konteks ini penegakan hukum, dalam konteks lembaga peradilan, yang paling penting adalah independensi. Dia tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Nah pertanyaannya sederhana, pernah nggak hakim ditanya? Pernah nggak yang paling penting kan hakim yang memutuskan perkara. Pernah nggak dia ditanya kalau ada orang pakai atribut agama itu mempengaruhi dia ataukah tidak? Saya kira tidak. Ya, teman-teman yang praktek di peradilan pasti bisa menjawab itu. Saya kira tidak. Baik. Jadi kalau ada persepsi ini mendadak alim, ya kita doakan lah memang benar-benar jadi alim misalnya begitu. Kan juga Hijrah nggak ya, Pak. apa-apa toh. Ibu Irma, jadi tidak nyambung Ibu Irma kalau tiba-tiba mengenakan atribut agama dan tidak akan mempengaruhi keputusan majelis hakim tadi. Iya, saya sih sepakat ya dengan misalnya kalau tidak akan mempengaruhi persidangan ya. Tapi mempengaruhi opini publik saya setuju. Orang yang tadinya nggak pakai jilbab gitu ya, kemudian nggak pakai peci dan lain sebagainya, tiba-tiba begitu menjadi terdakwa dia menjadi sangat sangat agamis gitu. Itu menurut saya menodai agama, gitu ya, memperburuk agama, menjelekkan image agama. Tuh orang pakai baju gitu ternyata koruptor, kan gitu. Padahal dia agamis loh, tuh bajunya begitu ternyata koruptor. Kan yang jelek agama tersebut yang menjadi buruk. Nah yang kedua yang saya garis bawahi lagi, tiba-tiba dia menjadi lebih agamis seperti yang beliau bilang tadi. Doain aja gitu ya, mudah-mudahan dia dengan begitu dia menjadi lebih baik gitu. Nah kalau perubahannya ketika dia hanya ketika dia mendapat kecelakaan begitu, baru kemudian dia merubah sikap karena di persidangan, menurut saya kalau kemudian masyarakat menilainya ini pelecehan terhadap agama, saya setuju. Tapi kan kemudian seperti yang disampaikan, intinya adalah segala keputusannya kan berada di hakim, Kan- independensi itu. Kan Jaksa Agung tidak mengatakan bahwa orang tidak boleh berpakaian keagamaan. Yang tiba-tiba berubah menjadi alim, yang tiba-tiba mohon maaf sekali ya, dari orang yang kita tahu moralnya, mohon maaf sekali, moralnya yang kita tahu brengsek, tiba-tiba masuk ke ruang sidang dengan pakaian keagamaan. Kan itu menodai agama kalau menurut saya. Tapi kan itu hak seorang terdakwa, Tahu. Ibu Irma. Tahu saya, itu hak seorang terdakwa, tapi kan juga Jaksa Agung tidak melarang orang-orang yang misalnya dia memang tadinya memang berpakaian agamis, kan nggak apa-apa juga.